Suara saya sudah mirip Ariel apa bro? Aduh, udah dapet sih dipnya ya. Terima kasih ya. Oke, Mas Kiki kan ini mengisi suara sebagai Pak Kades nih. Yang mana tadi di awal, aduh aku loh udah lovely banget nih Pak Kades ngebelain pas warganya mau digusur tokonya gitu ya. Aku tuh udah mikir kayak, ini pasti jadi hero di akhirnya nih yang bantuin Don. Ternyata, aduh, sebel banget sama Pak Kades di akhir-akhir tuh kayak, rasanya pengen ikutan kejar-kejaran deh. Tapi kalau Mas Kiki sendiri gimana nih mengisi suara yang awalnya kan penuh cinta, terus ternyata dia punya sesuatu cerita yang akhirnya membuat dia tuh jadi jahat gitu. Padahal dia kesian gitu si Pak Kades ini kan. Mungkin ada cerita-cerita khusus ketika mengisi suaranya? Ya, pertama kali diajakin project ini sama Rian udah seneng banget nih. Wah, jadi Pak Kades. Wah, orang aja baik pasti ya kan? kan? Iya. Ternyata di kartun pun saya jadi orang jahat gitu ya. Jadi antagonis, emang apesnya saya ya. Tapi kan suaranya deep, gak apa-apa. Itu betul. Keren. Nggak, tapi iya senang sekali dapat project ini gitu. Karena saya juga awal mulai saya penasaran ini prosesnya seperti apa. Apakah kita isi suara dulu baru jadi kartunnya atau gimana. Jadi saya sih nggak pakai pikir dua kali gitu. Oke, saya langsung mau gitu. Dan ternyata buat saya prosesnya sangat seru dan mengasihkan. Ini pengalaman pertama saya gitu. Bagaimana kita bisa mengekspresikan rasa kita. Terus pada saat kita take vokal juga dikelilingi beberapa kamera ya Yan ya. Karena juga untuk menangkap ekspresi kita, sehingga nanti tim animasinya juga punya gambaran, oh karakternya seperti apa, marah seperti apa, sedih seperti apa gitu. Dan menyangkut peran Pak Kades sendiri sebenarnya kalau mau dibilang antagonis atau protagonis sebenarnya tergantung dari sudut pandang kita sih. Kalau saya melihat dari sudut pandang Pak Kades, mengapa dia melakukan hal itu gitu, karena dia punya alasan yang kuat, dia punya alasan mengapa dia harus melakukan seperti itu, background ceritanya seperti apa yang membuat Pak Kades jadi seperti itu, jadi merasa marah. Jadi mungkin kalau dari sudut Pak Kades ya saya tidak merasa saya orang yang antagonis, saya melakukan ini karena alasan yang jelas gitu. Dan memang ini Jumbo ini akhirnya tadi ketemu sama Rian, saya pelukan Rian, akhirnya ya Yan jadi juga Yan. Kita sudah menunggu bertahun-tahun gitu. Dan saya juga belum nonton, tapi saya ngeliat trailernya aja saya berkaca-kaca gitu. Bener ini film yang buat anak kita, buat teman-teman, bahkan buat inner child di diri kita gitu. Saya selalu merindukan film-film Lebaran yang bisa ditonton bersama keluarga. Kalau dulu mungkin Lebaran tuh kita ada film tradisi keluarga, habis sungkem terus kita nonton berbondong-bondong, nonton trio komedi terbesar di Indonesia. Kali ini saya berbondong-bondong untuk menonton Jumbo di Lebaran, dan saya harap bukan cuma untuk Lebaran tahun ini, tapi untuk Lebaran tahun-tahun depan juga. Semoga ini bisa menjadi tradisi buat keluarga di Indonesia untuk menonton film animasi. Terima kasih banyak Mas Kiki.